Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riyadu Fariski dengan NPM 2006482 Di sini ingin menjelaskan proyek akhir sistem benam 1 kelas 02 milik saya, yaitu kunci pintu otomatis dengan sensor sidik jari, LCD, dan keypad. Pada permasalahan di sini, kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara dengan salah satu jumlah tingkat kelahiran penduduk tertinggi di dunia. Selain itu juga Indonesia terletak pada wilayah yang strategis antara dua benua dan dua samudra. Nah, hal tersebut membuat populasi penduduk di Indonesia akan semakin tinggi tiap tahunnya. Populasi yang tinggi tersebut akan membuat tingkat keamanan pada suatu tempat pun semakin sulit. Nah, tingkat keamanan padahal merupakan hal yang sangat penting dalam pengembangan di lingkungan kerja dan usaha. Oleh karena itu, ditujukanlah solusi proyek ini, yaitu berjudul kunci pintu otomatis dengan sensor fingerprint, keypad, dan LCD. Diharapkan dapat mengatur identitas pengunjung yang masuk pada suatu tempat tanpa harus menjaga setiap pintu masuk secara manual. Tujuannya juga di sini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan tingkat keamanan dan kenyamanan seiring naiknya tingkat jumlah pengunjung pada suatu tempat. Pada batasan permasalahan di sini terdapat dua, di mana menampilkan data sidik jari yang tersimpan yang disertai dengan ID-nya. Yang kedua, tidak terdapat grafik perhitungan dikarenakan sistem tidak membutuhkan pada saat menjalankannya. Pada perencanaan matematis pada rangkaian, di sini menggunakan dua hukum. Yaitu yang pertama hukum Ohm, di mana hukum Ohm ditujukan pada aplikasi rangkaian lampu LED, di mana berdasarkan hukum Ohm ini dipilih menggunakan resistor sebesar 220 ohm. Selain itu juga hukum Ohm ini diaplikasikan pada pengaturan intensitas cahaya LCD menggunakan potensiometer, di mana semakin tinggi resistansi pada potensiometer pada saat diatur, maka LCD pun akan semakin rendah tingkat kecerahannya. Yang kedua, hukum satu Kirchhoff. Kita tahu bahwa sigma I masuk sama sigma I keluar, di mana aplikasinya ditujukan pada perangkaian kabel jumper. Nah, untuk komponen sistemnya dapat lihat di sini ada Arduino Uno R3, kabel USB A ke B, breadboard, LED, resistor 220 ohm, sensor sidik jari Adafruit, kabel jumper, LCD, potensiometer, relay 5 volt, door lock, dan Arduino keypad. Nah, dapat lihat di sini terdapat skematik atau desain dari kunci pintu otomatis dengan sensor sidik jari, keypad, dan LCD. Dapat lihat di kiri terdapat LCD I2C 2x16, di mana terdapat pin 1-16, di mana pin 1, pin 5, dan pin 16 dihubungkan satu sama lain dan dihubungkan dengan trimpot, di mana trimpot dihubungkan dengan ground. Pada pin kedua dihubungkan dengan pin 15, yaitu juga dihubungkan pada trimpot sisi bawah ini, lalu dihubungkan pada phase sumber yaitu 5 volt. Pada pin ketiga dihubungkan pada trimpot bagian pin ini. Yang keempat, menghubungkan pin LCD 4 kepada pin pada 14 Arduino Uno. Selain itu, pada bagian 6 dihubungkan dengan pin 15. Untuk pin 14, 13, 12, dan 11 dimasukkan berturut-turut ke 19, 18, 17, dan 16. Dapat lihat di sini terdapat relay atau solenoid door lock, di mana dapat menggunakan keduanya, yaitu relay dan door lock, atau salah satunya saja, bisa relay saja atau door lock saja. Nah, jika door lock saja, maka konfigurasinya seperti ini, atau relay saja seperti ini, di mana pada bagian kutub negatifnya dihubungkan kepada ground, kemudian kutub positifnya dihubungkan ke terminal 13. Nah, pada lampu LED, di sini dihubungkan kutub negatif ke ground dan kutub positifnya ke pin 12. Ini juga terdapat keypad, yaitu pada pin-pinnya, yaitu R0 sampai C3, di mana R0 sampai R3 dihubungkan 7 sampai 4, C1, C0 sampai C3 dihubungkan pin 11 sampai pin 8. Sini terdapat sensor Adafruit, di mana RX dihubungkan ke 3, TX dihubungkan ke 2, VCC dihubungkan ke 5 volt, dan ground dihubungkan ke ground. Nah, di sini merupakan rangkaian fisik buatan saya, di mana dapat lihat sini terdapat solenoid door lock dihubungkan ke pintu dan dihubungkan ke relay 5 volt 1 channel. Dengan relay ini dihubungkan ke Arduino. Sumber tegangan solenoid door lock ini dihubungkan dengan sumber tegangan 12 volt pada rangkaian baterai ini, di mana baterai ini akan memiliki sumber 12 volt. Nah, itu juga terdapat rangkaian lain.
Nah, untuk interkoneksi sensor Adafruit, di mana sensor Adafruit merupakan sensor sidik jari, harus dikoneksikan dengan Arduino Uno. Di mana tadi sudah dikoneksikan sebelumnya, koneksi kabel sudah saya jelaskan juga, di mana VCC dihubungkan ke Arduino Uno, yang itu 5 volt, TX dihubungkan ke RX, RX dihubungkan ke TX, dan ground dihubungkan dengan ground. Jika sudah mengoneksikan kabel, dilanjutkan dengan menginstal library sensor Adafruit. Yang pertama, buka aplikasi Arduino IDE dan klik Tools pada bagian atas. Lalu klik Manage Libraries, maka layer akan menampilkan Library Manager. Lalu cari Adafruit Fingerprint pada search bar dan klik Install. Nah, di sini karena di laptop saya sudah terinstall, maka di sini akan tulisan sudah terinstall. Lanjut yang ketiga, setelah sudah menginstal, maka upload source code, yaitu compile dan upload source code software Arduino IDE-nya, di mana dapat diakses pada Google Docs di sini. Lalu melakukan enroll sidik jari untuk sidik jari ID pertama, di mana pada Arduino IDE, klik File, lalu klik Example, Adafruit Fingerprint Sensor Library, klik Enroll, lalu upload kode program, dan buka serial monitor dengan atur pada rate 9600. Setelah itu, masukkan ID sidik jari yang ingin dimasukkan. Dikarenakan sidik jari pertama, maka ketik 1 di sudut kiri atas, lalu klik tombol kirim. Dapat lihat di sini pada COM, tadi yang dijelaskan, kita mengatur rate-nya di 1600, lalu kita mengklikkan angka 1 di atas, di mana sebelum mengklik angka 1, pada saat membuka bagian ini, akan terdapat tulisan Adafruit Fingerprint Sensor Enrollment, di mana ditemukan sensor Adafruit ini pada saat dihubungkan. Berarti menandakan bahwa sensor Anda tidak rusak. Selanjutnya akan meminta untuk ID dari 1 sampai 127, di mana sensor ini, sidik jari ini dapat menyimpan variasi data sidik jari sebanyak 127 buah. Nah, setelah itu klik angka 1 untuk memasukkan sidik jari pertama. Setelah sudah mengklik angka 1 dan melakukan klik Send, maka akan diminta untuk meletakkan jari pada sensor Adafruit dan ikuti instruksi pada serial monitor. Nah, pada proses penambahan sidik jari sudah berhasil, saya sudah memasukkan pola sidik jari sama pada sensor, dapat lihat sebagai berikut. Di mana akan dilakukan proses sidik jari, yaitu image taken, nah image convert, sudah disimpan, terus diminta untuk remove finger, dan dimana diminta untuk melakukan sensor atau scanning 2 kali, maka tersimpan ID 1. Mana same finger again, maka akan tersimpan pola sidik jarinya. Selanjutnya, di sini merupakan flowchart dari source code-nya, di mana pertama ada start program. Pada saat program, pada LCD atau display akan menampilkan fingerprint access system. Lalu diminta untuk menginput sidik jari. Nah, jika pada saat proses penginputan sidik jari di sensor sidik jari, itu ID-nya sama dengan 1, maka masuk ke yes di sini, maka akan masuk ke menu admin. Nah, pada menu admin akan pada display menunjukkan masukkan password. Nah, jika bukan menu admin atau bukan ID sama dengan 1, maka akan pada decision if ID terdaftar. Nah, jika ID-nya terdaftar, maka kunci pintu akan terbuka selama 7 detik. Nah, jika tidak, maka kunci pintu tidak akan terbuka. Nah, pada saat ID sama dengan 1 tadi, jika ID sama 1 berarti menu admin. Pada menu admin akan menunjukkan display untuk memasukkan kode password. Nah, melakukan input password. Apabila pas input password itu benar 11234, maka akan tulisan welcome administrator dengan menampilkan display untuk dapat menambahkan, mengurangi, dan melakukan back dan exit. Nah, jika tidak, maka akan tulisan wrong password. Jika passwordnya salah, diminta untuk melakukan input password kembali. Nah, selanjutnya pada display at remove back exit diminta untuk memilih di antara pilihan 4 ini. Nah, jika A benar, jika ingin melakukan add, maka klik A, di mana akan menampilkan type ID, lalu diminta untuk melakukan input sidik jari, dan setelah input sidik jari sudah di proses scannernya di menggunakan Adafruit, maka sudah disimpan sidik jarinya, lalu akan pergi menuju start. Nah, jika ingin menuju B, bukan A, menuju B, di mana print type ID, di mana B untuk remove, akan proses terjadi menghapus ID, print fingerprintnya akan terdelete. Selain itu, yang terakhir, yang tidak terakhir, yang pertama ada C dan D, yaitu back dan exit. Nah, pada bagian back ini maka akan kembali ke menu display. Kalau D itu
akan menuju ke bagian start, yaitu ke print fingerprint access system. Nah, selanjutnya pada tata cara pengukuran sebenarnya sudah dijelaskan, namun berikut merupakan kesimpulannya. Yang pertama tuh menyiapkan seluruh komponen yang dibutuhkan. Yang kedua merangkai komponen sesuai dengan skematik. Tiga menghubungkan Arduino Uno ke laptop menggunakan USB A to B. Keempat mendownload library sensornya sudah saya jelaskan tadi. Yang kelima mengcompile dan mengupload program yang sudah dibuat. Yang keenam menginput enroll sidik jari sebagai admin dengan ID 1. 7 mengakses menu admin dengan ID 1 untuk menambahkan atau mengurangi sidik jari pengunjung. Dan yang terakhir, yang ke-8 membuka kunci pintu dengan melakukan scanning sidik jari dengan ID sidik jari pengunjung. Dapat dilihat di sini pada hasil pengukuran, dapat kita lihat pada serial monitor. Dapat lihat di sini ada jam hingga jam pada laptop pada saat program dijalankan. Di mana terdapat phone fingerprint sensor, lalu welcome to fingerprint, lalu akses sistem. Yang mana di sini dia untuk meminta inputan sidik jari. Nah, di sini saya memberikan admin ID 1 pada jam segini. Saya admin ID 1 untuk memasukkan enrolling ID 4. Saya ingin menambahkan sidik jari baru. Berarti tadi masuk ke menu A yaitu add, lalu saya melakukan enrolling untuk ID 4. Nah, setelah itu saya melakukan proses scanning untuk ID 4, image sudah di-convert, sudah disimpan. Setelah itu remove finger, nah dilakukan scanning kembali, di mana di sini untuk proses penyimpanan dilakukan image convert sebanyak 2 kali. Maka tersimpan member ID-nya 4. Di sini juga pada jam segini saya mencoba apakah benar-benar bisa membuka kunci pintu. Oh, ternyata bisa untuk membuka kunci pintu selama 7 detik, di mana tulisan member ID 4. Setelah itu saya kembali menu admin 1 untuk melakukan enrolling pada ID 5, sama seperti tadi. Nah, selanjutnya ini juga sama. Nah, pada analisa hasil berdasarkan percobaan pada serial monitor dapat diketahui bahwa sistem sudah bekerja dengan sangat baik, di mana dapat membuka kunci pintu, menambahkan dan mengurangi akses sidik jari diikuti nomor ID. Sistem tidak akan membuka kunci pintu jika terdapat sidik jari yang tidak terdaftar pada sistem. Jadi sidik jarinya benar-benar baru bisa terbuka jika sudah tersimpan. Di mana di sini terdapat hasil data menggunakan Excel. Pada menggunakan Excel di sini terdapat waktu sidik jari nama keterangan tujuan dengan ID, di mana tadi pada di serial monitor dijadikan sebagai kesimpulan seperti berikut. Di mana pada jam segini, pada jam 9.37 saya sebagai admin yaitu dengan ID 1. ID 1 itu menggunakan sidik jari telunjuk kanan melakukan akses untuk menuju ke menu admin untuk pergi menuju menambahkan atau enroll sidik jari. Nah, saya ingin menambahkan enrolling sidik jari menggunakan kelingking kiri untuk ID 4. Nah, setelah itu pada jam 9.40 saya membuka kuncinya dengan kelingking kiri, di mana kunci pintu akan terbuka selama 7 detik dan kemudian akan tertutup. Nah, setelah itu saya juga ingin mencoba pada jari yang lain pada kelingking kanan dengan menambahkannya enroll sidik jari pada ID 5. Pada enrolling sudah selesai, saya ingin membuka kunci pada ID tersebut yaitu menggunakan kelingking kanan saya, ternyata bisa, di mana timestamp pada serial monitor pada waktu sebagai berikut. Selanjutnya akan pergi ke menuju rangkaian fisik. Oke, langsung saja kita lihat pada rangkaian fisiknya di sini. Pada rangkaian fisiknya di sini terdapat satu buah keypad untuk memasukkan password dan inputan pada LCD. Dan juga terdapat satu buah relay yaitu 5 volt. Dan juga terdapat satu buah LCD di sini. Dan juga terdapat satu buah fingerprint scanner yaitu Adafruit. Dan juga terdapat satu buah breadboard yang dihubungkan oleh beberapa kabel jumper untuk rangkaian ini. Dan juga terdapat satu buah lampu LED bersertai dengan resistornya. Terus itu juga terdapat satu buah Arduino Uno sebagai microcontrollernya yang dihubungkan dengan suatu kabel yaitu untuk power supply-nya lewat laptop. Dan juga terdapat satu pengunci pintu yaitu door lock, solenoid door lock 12 volt, di mana power supply-nya dihubungkan kepada 12 volt AC adapter yaitu 2 ampere. Oke, langsung saja kita pada cara kerja pemrogramannya. Dapat lihat di sini pada LCD pada awalnya akan muncul tulisan fingerprint access system, di mana akan terdapat dua menu, yaitu menu admin dan menu pengunjung. Nah, untuk mengakses menu admin akan diminta untuk mengisi atau men-scan sidik jari admin, di mana sidik jari admin pada pemrograman saya ini sudah
terdapat di dalamnya, dikarenakan saya sudah menginput sidik jari admin pada Arduino IDE-nya. Nah, pada sidik jari admin di sini saya menggunakan jari telunjuk sebelah kanan saya. Langsung saja kita mengakses menu admin. Nah, dapat dilihat di sini pada saat benar bahwa itu sidik jari admin akan meminta untuk memasukkan password. Dikarenakan ini menu admin, maka diperlukan untuk memasukkan password. Di sini untuk passwordnya dimasukkan melalui keypad, di mana passwordnya 11 2 3 4. Dapat lihat di sini pada LCD. Lalu klik enter dengan menuliskan hashtag. Maka tampilkan welcome administrator jika passwordnya benar. Nah, selanjutnya terdapat 4 menu, yaitu ada add, remove, back, dan exit. Nah, jika kita ingin menambahkan suatu sidik jari baru untuk pada pengunjung, maka kita dapat menginputkan A. Nah, pada saat menginputkan A, maka akan muncul tipe ID, di mana ID berapa yang ingin disimpan sebagai sidik jari baru, di mana misalkan 3. Dapat lihat di sini pada ID 3, langsung klik enter saja. Nah, di sini meminta untuk memasukkan sidik jari baru pada ID 3 tersebut. Misalkan saya menggunakan jempol kiri saya. Dapat dilihat pada LCD akan meminta untuk memasukkan sekali lagi. Nah, jika sudah tersimpan, maka tulisan print match data akan tersimpan. Nah, berarti sidik jari tersebut sudah tersimpan. Mari kita balik ke menu sebelumnya atau exit. Oke, karena tadi saya sudah memasukkan sidik jari saya, yaitu yang ID 3 sebagai pengunjung, yaitu menggunakan ibu jari sebelah kiri. Langsung saja kita scan. Nah, akses granted ID 3 dapat dilihat. Maka door lock pintunya akan terbuka, dimana akan selama 7 detik door locknya akan kembali terkunci. Nah, dapat dilihat tadi bahwa pintunya berhasil terbuka. Nah, di sini saya misalkan ingin menghapus sidik jari ID 3 tersebut, maka kembali menggunakan sidik jari menuju ke menu admin, yaitu menggunakan telunjuk sebelah kanan. Nah, dapat dilihat di sini akan diminta untuk memasukkan password. Passwordnya sama seperti tadi. Dapat dilihat pada LCD. Nah, password benar, kita kembali ke menu ini, yaitu kita ingin menghapus, maka klik B, remove. Nah, masukkan sidik jari ID yang ingin dihapus. Nah, dikarenakan tadi ID 3, langsung saja ID 3. Nah, ID 3 terhapus. Nah, kita coba untuk memasukkan ID 3, apakah berhasil atau tidak. Dapat dilihat bahwa data sudah terhapus, di mana LED tidak munculkan kalimat apapun, dan juga dapat dilihat pada door lock-nya. Pada door lock tetap terkunci. Langsung kita kembali. Oke, selanjutnya berarti menandakan bahwa sensor sidik jari ini hanya terkandung sekarang, yaitu ID 1 dan ID 2, di mana ID 1 untuk admin dan ID 2 untuk pengunjung. Di mana kita tes ID 2 untuk pengunjung menggunakan ibu jari sebelah kanan. Dapat lihat sini, maka door lock-nya akan terbuka selama 7 detik. Dan akan kembali terkunci. Selanjutnya pada hal terakhir, pada saat memasukkan menu admin lalu menuju menu password. Nah, pada saat menu password menginputkan pada kata salah, maka akan timbul ulang password. Mari kita coba. Nah, saya inputkan misalnya salah, yaitu dapat dilihat di keypad. Saya asal, dan dapat dilihat pada LCD. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pada pemrograman Arduino IDE, di mana pada awal terdapat deklarasi file library.h. Selain itu juga deklarasi keypadnya sebagai berikut bentuknya, lalu
row dan kolomnya sebagai berikut, liquid kristalnya sebagai berikut, dan terdiri dari pinnya dikonfigurasikan sebagai berikut, ikuti dengan parameter. Di sini terdapat integer LED, di mana pada skematik 912, bell to solenoid atau relay 13, terdapat void setup dengan pengaturan pin mode dan digital red LED bell sebagai berikut, di mana if finger verify password ditemukan fingerprint, else tidak ditemukan, lalu akan masuk ke void loop. Pada void loop sebagai berikut, digital write get fingerprint IDs delay sebanyak 50. Maksudnya kita masuk ke bagian yang penting saja. Pada keypad pada saat menu sambungan 1 atau admin, maka diminta untuk masukkan password, yaitu password 17234. Nah, jika 17234, maka akan masuk ke menu add, remove, back, dan exit, dimana A untuk menambahkan pengunjung, B untuk menghapus, C untuk kembali, D untuk keluar program. Ini A, B, C, dan D. Nah, selain itu juga terdapat void password, dimana menampilkan sebagai berikut dengan pengaturan LED high, bell low, bell high, bell low, LED low, dimana tadi delaynya 4400. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.